Baik, kami dari kelompok 4A ingin menjelaskan bagaimana implementasi prinsip dari Smart ASN pada unit kerja kami. Yang pertama adalah integritas. Integritas secara definisi adalah sikap yang jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu orang yang berintegritas juga akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai, prinsip, serta aturan yang ada, meskipun tidak ada banyak orang yang mengawasi atau melihatnya. Dalam konteks kita sebagai ASN, integritas adalah tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, lalu kita berani berkata benar, meskipun dalam situasi yang sulit atau mungkin memang tidak memungkinkan. Dan juga kita selalu berkomitmen untuk bekerja sesuai aturan, walau ada godaan atau tekanan dari sisi manapun. Lalu bisa dibilang integritas itu adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan yang jujur serta benar. Selain itu, ada juga beberapa implementasi contoh tentang integritas yang perlu diterapkan di dalam unit kerja kita masing-masing. Seperti tidak menerima gratifikasi atau suap dalam pelayanan publik. Misalnya mungkin ada seorang ASN di pelayanan perizinan ya, harus menolak amplop atau hadiah dari masyarakat yang ingin mempercepat proses perizinan pelayanan. Semua proses harus tetap dilakukan sesuai aturan dan transparan. Selain itu ada juga kita yang harus konsisten menjalani aturan meskipun ada tekanan. Sebagai contoh, mungkin jika kita di salah satu bagian, misalkan bagian keuangan, kita menolak pencairan anggaran yang tidak sesuai prosedur karena menurut kita benar, semuanya harus melewati prosedur yang ada. Namun mungkin seseorang ini menerima permintaan dari atasan untuk mempercepat walaupun tidak sesuai prosedur. Maka dari itu kita harus tetap berpegang teguh pada regulasi dan prosedur yang berlaku dan berani untuk menolak hal-hal tersebut. Dalam hal itu kita sudah mencerminkan sikap integritas yang cukup baik untuk konsisten menjalankan pekerjaan dan yang sesuai aturan. Selain itu, kita juga perlu menyampaikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, tidak perlu ditutup-tutupi. Misalnya, kita mungkin sebagai petugas pelayanan publik harus menjelaskan dengan jujur kepada masyarakat jika mungkin ada keterlambatan layanan karena ada gangguan sistem atau gangguan teknis lainnya, daripada kita menutupi fakta dan menyalahkan pihak lain. Prinsip Smart ASN yang kedua adalah nasionalisme, yang artinya ASN wajib memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, serta selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. ASN juga wajib memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip nasionalisme ini secara sederhana dilaksanakan di UPP Beranta dengan cara menjalankan kerjasama antara UPP Beranta dengan stakeholder guna mempermudah kegiatan operasional yang ada di UPP Beranta. Berikutnya profesionalisme, yang artinya ASN harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. ASN juga harus mengembangkan diri dalam mengikuti perkembangan terbaru di bidang pekerjaannya. Penggunaan website seperti Innoportnet, Siasati, dan juga strategi hub merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip profesionalisme dalam Smart ASN dalam membantu kegiatan operasional di UPP Beranta. Wawasan global, artinya cara pandang yang luas dan terbuka terhadap perkembangan dunia. Tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar atau negara sendiri. Jadi, ASN harus punya cara pandang yang luas, tidak hanya fokus pada masalah di daerah atau negara sendiri, tapi juga memahami perkembangan dunia. Implementasi wawasan global di kantor saya yaitu 1. Menerapkan standar internasional keselamatan pelayaran seperti SOLAS, MARPOL, dan ISPS Code. Yang kedua, menggunakan Innoportnet untuk pelayanan kapal dan barang, agar proses cepat, transparan, dan setara dengan pelabuhan modern di dunia.
Yang ketiga, mengikuti forum atau pelatihan internasional agar SDM update dengan perkembangan global. Entrepreneurship artinya jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide baru, melihat peluang dan memanfaatkannya, berani mengambil risiko yang terukur, serta mengelola sumber daya dengan efektif. Jadi, ASN harus memiliki cara berpikir seperti pengusaha. ASN harus mandiri, inovatif, berani mencoba, dan mencari solusi supaya lebih maju. Implementasi dari entrepreneurship di kantor saya mengadakan sosialisasi via webinar daripada harus selalu tatap muka yang butuh biaya besar. Yang kedua, menyediakan loket pelayanan terpadu agar semua urusan bisa selesai dalam satu tempat. Yang ketiga, menerapkan sistem antrean digital untuk pelayanan dokumen di loket. Demikian video implementasi Smart ASN dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dalam konsep Smart ASN terdapat dua komponen lainnya, yaitu IT dan juga penguasaan bahasa asing. Dalam hal ini, penguasaan IT artinya ASN harus melek secara digital, mampu menggunakan sistem digital untuk mempercepat, mempermudah, dan juga meningkatkan transparansi kerja. Sementara penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, artinya ASN harus siap beradaptasi di era global, bisa memahami regulasi internasional dan juga berkomunikasi lintas negara. Di Direktorat Bandar Udara sendiri, penerapan dua hal ini sangat nyata. Melalui penguasaan IT, kami mengolah data kebandarudaraan dengan aplikasi sistem informasi geografis, sistem manajemen bandara, hingga dashboard digital untuk mendukung analisis tata ruang, lingkungan, dan keselamatan. Sedangkan dengan penguasaan bahasa asing, kami bisa memahami standar internasional dari ICAO yang mayoritas berbahasa Inggris. Hal ini krusial agar regulasi nasional tidak salah tafsir dan tetap sejalan dengan standar global. Jadi, penguasaan IT dan juga bahasa asing bukan sekedar pelengkap di masa sekarang, tetapi sudah menjadi komponen inti yang mendukung pelayanan, keselamatan, dan tata kebandarudaraan di Indonesia. Nilai Smart ASN selanjutnya adalah hospitality. Berjiwa hospitality adalah karakteristik penting seorang ASN. Setiap ASN menghadirkan sikap ramah, sabar, dan penuh penghargaan dalam setiap interaksi dengan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Contoh kegiatannya adalah menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam, serta responsif pada pelayanan terpadu satu atap atau PTSA. Poin selanjutnya adalah networking. Seorang ASN harus menyadari pentingnya memiliki jaringan yang luas, kolaborasi dan kemitraan dengan rekan sejawat, organisasi, dan lembaga lainnya adalah kunci keberhasilan. Kerjasama yang kuat menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Contohnya adalah mengadakan rapat bersama instansi lain untuk membahas berbagai isu, misalnya penerapan green energy di Indonesia.